Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter dan teman-teman semua. Pada tahun 2022, sebanyak 890 juta populasi dunia mengalami penyakit obesitas. Sementara di Indonesia sendiri, sebanyak 20% anak usia sekolah, 14,8% remaja, dan juga 35,5% orang dewasa, yang totalnya itu sekitaran 60-70 juta di Indonesia mengalami obesitas. Sementara itu, berdasarkan data, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit kardiovaskular dengan angka 36,3%, diikuti dengan diabetes di urutan ketiga. Hal-hal tersebutlah yang membuat kami dari SGDA 10 berniat untuk membuat student project ini yang berjudul konsumsi gula dan inflamasi. Nah, untuk itu apa saja masalah yang kita hadapi pada student project ini? Yang pertama, apa itu gula dan juga jenis-jenisnya, serta apa kaitannya terhadap kesehatan. Lalu, apa hubungannya antara gula dan inflamasi. Lalu yang ketiga, bagaimana konsumsi gula yang baik untuk kesehatan. Dan tujuan dari adanya student project ini adalah untuk mengetahui definisi dari gula, jenis-jenis gula, serta manfaatnya bagi kesehatan. Lalu untuk mengetahui hubungan antara gula dan inflamasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui konsumsi gula yang baik dan tepat untuk kesehatan. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang berasal dari tebu. Gula adalah senyawa organik yang mudah dicerna oleh tubuh manusia sebagai sumber kalori. Secara kimia, gula merujuk pada sekelompok senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang diklasifikasikan menjadi monosakarida atau disakarida. Pertama, monosakarida adalah gula paling sederhana yang dapat diserap ke aliran darah, terutama pada mulut dan juga pada usus halus. Monosakarida terdiri dari molekul tunggal seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dapat membangun karbohidrat dan memiliki lebih sedikit rasa manis jika dibandingkan dengan sukrosa dan fruktosa. Fruktosa atau gula buah adalah monosakarida yang ditemukan secara alami dalam buah-buahan, madu, dan juga sayuran. Fruktosa memiliki rasa paling manis, tetapi memiliki pengaruh paling kecil terhadap gula darah. Galaktosa merupakan gula yang harus dihidrolisis dari disakarida laktosa yang ada pada gula dalam susu. Lalu yang kedua adalah disakarida. Disakarida tersusun dari dua jenis monosakarida. Contohnya yaitu maltosa yang tersusun atas glukosa dan glukosa. Ini diperlukan dalam produksi minuman beralkohol. Sukrosa atau gula meja yang tersusun atas glukosa dan fruktosa adalah disakarida yang paling umum digunakan. Lalu yang terakhir adalah laktosa yang tersusun dari glukosa yang terikat pada galaktosa dan terjadi secara alami dalam produk susu. Konsumsi gula yang diabsorpsi oleh tubuh melalui glukosa, fruktosa, atau bentuk lainnya merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Namun, konsumsi berlebihan dari glukosa ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Hal ini bisa memicu pelepasan insulin oleh pankreas yang nantinya bisa meningkatkan resiko resistensi insulin, yang nantinya dapat menyebabkan gangguan metabolisme glukosa dan akhirnya berkembang menjadi diabetes tipe 2. Selain itu juga gula dapat menyebabkan obesitas karena gula mengurangi sensitivitas rasa dan tidak seperti serat ataupun protein yang menimbulkan rasa kenyang yang berkepanjangan. Glukosa membuat kita merasa kita akan jadi makan lebih banyak. Dan hal ini bisa mengarah ke obesitas. Dan obesitas merupakan resiko diabetes tipe 2 yang dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, cerebrovaskular, gagal jantung, penyakit perivaskular, ginjal kronis, retinopati diabetik, dan neuropati otonom kardiovaskular yang dapat mengurangi kualitas hidup, kecacatan, dan mungkin kematian. Selain itu juga gula bisa menyebabkan peradangan. Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh melalui berbagai jalur, dan hal ini bisa menyebabkan nyeri sendi dan banyak hal. Lalu konsumsi gula secara berlebihan bisa mengubah komposisi mikrobiota usus yang dapat mengakibatkan perubahan kadar SIVA dan hormon GLP-1 yang pada individu dengan diabetes tipe 2. Selain daripada itu, gula juga bisa menyebabkan gangguan kulit seperti jerawat pada orang dewasa. Jadi konsumsi gula secara berlebihan tidak hanya berpengaruh terhadap diabetes tipe 2, tapi juga secara keseluruhan dari jantung, kulit, hormon, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah pengaruh konsumsi gula terhadap inflamasi tubuh. Konsumsi gula, khususnya yang berlebihan, telah menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat karena dampaknya terhadap inflamasi tubuh. Konsumsi gula dapat mempengaruhi inflamasi tubuh melalui beberapa jalur yang kompleks. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produksi Advanced Glycation End Products atau AGS. AGS terbentuk ketika gula bereaksi dengan protein atau lemak di dalam darah melalui proses glikasi. AGS berinteraksi dengan reseptor khusus pada permukaan sel dan memicu jalur inflamasi yang menghasilkan sitokin proinflamasi. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga mengakibatkan perubahan mikrobiota di dalam usus. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebihan dapat mengakibatkan pertumbuhan mikroba usus yang merugikan dan menurunkan keragaman mikroba usus yang sehat. Hal ini tentunya dapat berkontribusi pada kondisi proinflamasi di dalam tubuh. Konsumsi gula berlebihan juga mampu meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah yang memberikan risiko terjadinya proses inflamasi dalam tubuh. Telah terbukti bahwa asupan gula, makanan yang berlebihan, dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan menginduksi peningkatan mediator inflamasi dan sitokinin proinflamasi tertentu di bagian jaringan, yang menyebabkan resistensi insulin dan inflamasi kronis tingkat rendah. Ada juga inflamasi kronis tingkat rendah dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang disekresikan oleh jaringan adiposa, faktor inflamasi yang disekresikan oleh jaringan hati, dan peningkatan permeabilitas usus yang pada akhirnya dapat menyebabkan perkembangan penyakit kardiometabolik. Maka dari itu, sebagian peningkatan resiko peradangan yang memiliki akibat peradangan kronis tingkat rendah dapat dimediasi oleh hubungan antara asupan gula tinggi. Pada peradangan kronis tingkat rendah, molekul proinflamasi terutama mencakup protein C reaktif plasma. Kadar protein C reaktif ini diketahui meningkatkan secara drastis sebagai reaksi terhadap kerusakan penyakit. CRP ini pada dasarnya digolongkan sebagai penanda peradangan yang intens, namun penelitian tentangnya mulai menunjukkan peranan penting yang dimainkan CRP dalam peradangan. CRP adalah penentuan hilir utama dari reaksi fase akut yang terjadi setelah peristiwa provokatif dan dapat didasari dari disintesis oleh biosintesis hati yang bergantung pada IL-6. Lalu juga ada ikatan CRP dengan reseptor Fc menyebabkan interaksi yang mendorong pelepasan sitokin proinflamasi. Kemudian ada mekanisme biologis pengaruh konsumsi gula terhadap inflamasi. Yang pertama, apa itu inflamasi? Jadi inflamasi itu merupakan respon sistem imun tubuh terhadap rangsangan berbahaya seperti patogen, sel rusak, atau senyawa beracun. Nah, respon sistem imun ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu inflamasi akut dan juga inflamasi kronik. Next slide. Inflamasi akut adalah respon segera dari sistem kekebalan tubuh terhadap rangsangan berbahaya seperti infeksi atau cedera. Proses ini terjadi dalam beberapa hari saja dan melibatkan pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin, protein fase akut, dan juga kemokin. Inflamasi akut ini memberikan manfaat dengan memberikan perlindungan terhadap organisme infeksius. Namun, jika tidak dikendalikan dengan baik, inflamasi akut ini dapat berkembang menjadi inflamasi kronik. Sementara itu, apa itu inflamasi kronik? Inflamasi kronik adalah bentuk inflamasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Jika inflamasi akut tidak kunjung reda, proses ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan fibrosis. Inflamasi kronik dapat menjadi dasar untuk berbagai penyakit kronis seperti tumor, penyakit autoimun, multiple sklerosis, penyakit kardiovaskular, dan juga penyakit lainnya. Dalam kedua kasus ini, inflamasi itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Namun, inflamasi yang tidak terkontrol atau berkelanjutan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.
Nah, lalu bagaimana sih mekanisme dari inflamasi itu sendiri? Jadi, inflamasi ini diawali dengan proses aktivasi dari pattern recognizing receptor atau PRR, terutama toll-like receptor atau TLR, yang dapat diaktifasi oleh rangsangan berbahaya seperti damage associated molecular pattern yang dihasilkan oleh sel stres dan sel mati. Kemudian ada juga pathogen associated molecular pattern yang dihasilkan oleh patogen dan sel yang diinfeksinya, serta ada juga lifestyle associated molecular pattern, contohnya seperti kolesterol. Nah, jadi aktivasi dari TLR ini kemudian akan memicu suatu kaskade sinyal interselular yang akan berperan dalam proses translokasi dari faktor transkripsi. Nah, faktor transkripsi inilah yang berperan dalam proses produksi gen inflamasi seperti sitokin, pro-inflammatory, kemokin, dan juga growth factor. Kemudian, gen-gen inflamasi ini yang akan memicu suatu mekanisme kompleks di mana itu akan mengaktifasi dan juga memanggil sel imun tubuh untuk datang ke lokasi terjadinya inflamasi. Nah, sel yang paling pertama sampai ke lokasi inflamasi adalah sel neutrofil yang kemudian akan langsung menyerang patogen dan juga badan apoptosis di lokasi inflamasi melalui berbagai metode, contohnya seperti dengan fagositosis, dengan degranulasi, dengan netosis, dengan produksi dari reaktif oksigen spesies atau ROS, produksi dari protease, dan juga produksi peptida antimikroba. Nah, setelah neutrofil disusunlah oleh sel monosit yang akan berdiferensiasi menjadi sel makrofag M1 yang bersifat pro-inflammatory. Nah, makrofag ini akan memproduksi sitokin dan juga lipid yang bersifat pro-inflammatory serta mengeluarkan antigen. Antigen ini akan dimanfaatkan oleh sel limfosit T untuk memproduksi antibodi yang juga berperan dalam proses inflamasi. Kemudian selain itu ada juga sel mast yang juga ikut serta berperan dalam produksi sitokin, kemokin, histamin, prostaglandin, dan lainnya. Nah, setelah semua sel imun tubuh telah menjalankan tugasnya dalam inflamasi, dilanjutkanlah dengan proses peredaan dari inflamasi sehingga inflamasi ini tidak tumbuh menjadi kronik. Proses peredaan ini diawali dengan proses penghapusan dari sel neutrofil yang mati dan juga sisa-sisa dari patogen yang telah diserang oleh sel imun oleh makrofag M1. Nah, ini akan memicu makrofag M1 ini untuk berubah menjadi makrofag M2 yang bersifat anti-inflamasi dan pro-resolving. Nah, selain makrofag M2, ada juga sel T regulator yang juga akan berperan dalam proses peredaan inflamasi dengan memproduksi sitokin yang bersifat anti-inflamasi. Dan juga sel T regulator ini akan menghasilkan sel supresor yang berperan dalam menginhibisi sel T. Nah, selain itu ada juga beberapa mediator pro-resolving yang juga mengambil peran besar dalam proses peredaan dari inflamasi sehingga inflamasi ini tidak tumbuh menjadi inflamasi kronik. Nah, apa sih kemudian pengaruh dari konsumsi gula yang sehari-hari terhadap mekanisme dari inflamasi itu sendiri? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme biologis pengaruh gula terhadap inflamasi. Mengkonsumsi gula secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan produksi advanced glycation end products atau AGEs yang dikenal sebagai penyebab inflamasi. Sehingga mengkonsumsi gula secara berlebihan dapat mengakibatkan inflamasi atau peradangan. Interaksi antara AGEs dan reseptornya menginduksi timbul stres oksidatif dan respon inflamasi terhadap sel endotel. Jadi, saat tubuh terinfeksi, innate immune macrophage, sel dendritik, dan sel imun spesifik yaitu sel T dan sel B berpindah ke lokasi infeksi untuk melindungi sistem kekebalan. Di bawah stimulasi antigen, sel T konvensional dapat berdiferensiasi menjadi subset sitotoksik CD8+, efektor, dan subset sel T pembantu CD4+. Lalu dengan menggunakan kultur limfosit dan analisis subpopulasi CD4+ dan CD8+, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi fruktosa yang tinggi dapat mengurangi subkomponen limfosit yang mengakibatkan penurunan jumlah total limfosit. Lalu selain itu, kadar glukosa yang tinggi juga dapat mengaktifkan TGF-beta melalui reaktif oksigen spesies, lalu mendorong diferensiasi sel T helper 17 dengan partisipasi interleukin 16. Sehingga memperburuk penyakit autoimun pada metastasis sel T.
Oleh karena itu, konsumsi gula dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan peradangan yang dimediasi oleh sel T. Baik, selanjutnya saya Madia Anika Putri Maheswari dengan 3 izin NIM terakhir 230 izin untuk memaparkan terkait penyakit dan komplikasi akibat pengaruh gula terhadap inflamasi. Asupan gula yang tinggi diketahui sebagai salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan terjadinya penyakit yang tidak menular, termasuk obesitas, penyakit kardiovaskular, sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2 secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit tersebut berhubungan dengan peradangan karena kadar gula berlebihan dengan meningkatkan produksi sitokin inflamasi dan kemokin yang menyebabkan perubahan kadar antioksidan, kerusakan biomolekul, disregulasi siklus sel, dan apoptosis pada sel makrofag. Studi eksperimental mengidentifikasi mekanisme gula, khususnya fruktosa, dapat menyebabkan obesitas dengan menginduksi resistensi leptin yang mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur keseimbangan energi dan nafsu makan. Resistensi tersebut dapat menyebabkan kurangnya respon terhadap sinyal kenyang dan menyebabkan individu mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan. Nah, hal tersebut dapat berkontribusi pada penambahan berat badan dan menyebabkan seorang mengalami obesitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Diabetes mellitus tipe 2. Obesitas dapat menjadi salah satu faktor resiko yang menjadi pemicu terjadinya inflamasi pada jaringan insulin sensitif. Salah satunya adalah dengan mendorong terjadinya peningkatan jumlah jaringan adiposa yang dapat menyebabkan inflamasi yang didukung oleh produksi sitokin dan adipokin proinflamasi yang berlebih. Selain itu, obesitas juga dapat menjadi pemicu produksi mediator inflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 6, dan interleukin 1 beta berlebih pada hepar yang menjadi pendukung terjadinya resistensi insulin pada hepar. Seiring berjalannya waktu, inflamasi ini akan berkembang menjadi penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Penyakit kardiovaskular, kondisi ketika kadar gula di dalam darah melebihi batas normal, hiperglikemia tidak bergejala, merupakan faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung koroner. Hiperglikemia dapat terjadi pada saat infark miokard akut, bahkan pada pasien yang bukan merupakan pengidap diabetes, yang dapat disebabkan oleh peningkatan kadar katelokamin, penurunan pelepasan insulin, terjadi resistensi insulin, dan peningkatan kadar kortisol dan hormon pertumbuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsumsi gula yang baik untuk kesehatan. Jadi, cara konsumsi yang sehat bagi inflamasi adalah menjaga konsumsi gula yang berlebihan, yang dapat menyebabkan inflamasi pada sistem kardiovaskular dan menjadi faktor risiko obesitas. Untuk mengurangi risiko inflamasi, konsumsi gula harus dikendalikan sesuai dengan anjuran kesehatan, yaitu tidak lebih dari 50 gram gula setiap hari. Konsumsi gula yang berlebihan juga dapat menyebabkan risiko penyakit lain seperti diabetes mellitus type 2. Untuk mencegah inflamasi, konsumsi gula harus dikendalikan dengan cara yang sehat, seperti menggunakan bahan pengganti seperti gula pasir, gula merah, atau gula stevia. Konsumsi kacang yang mengandung protein tinggi juga dapat membantu mengurangi risiko inflamasi. Konsumsi gula yang berlebih tidak hanya meningkatkan risiko inflamasi, tetapi juga berhubungan dengan risiko penyakit lain, seperti diabetes mellitus type 2. Mencegah obesitas adalah kunci untuk mengurangi risiko inflamasi, karena obesitas dapat menyebabkan inflamasi pada sistem kardiovaskular, yang dapat memicu berbagai penyakit seperti gangguan darah, oleh kolesterol tinggi, infeksi jantung, dan juga stroke. Baik dokter, perkenalkan nama saya Raffi Dirvianto dengan 3 digit NIM terakhir 234. Jadi untuk kesimpulan dari SP kami untuk bab 3-nya, yaitu adalah bahwa gula adalah sesuatu yang kita temui dalam setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya, specifically untuk makanan olahan dan juga makanan yang di dalam kemasan. Dan ini merupakan sebuah tren yang sangat berbahaya karena dengan konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan berbagai komplikasi, contohnya gagal ginjal, komplikasi kardiovaskular, dan juga diabetes tipe 2. Dan semua komplikasi ini disebabkan oleh yang namanya AGEs. Jadi si AGE ini adalah komponen yang dapat menyebabkan saat dia berlebih menyebabkan inflamasi kronis yang dimediasi oleh sel T. Maka dari itu perlu ada kesadaran baru dimiliki oleh masyarakat luas mengenai bahaya konsumsi gula berlebih serta komplikasinya juga. Maka konsumsi gula harus ada dalam batas normal terkendali sesuai anjuran organisasi kesehatan, dan juga kita perlu mengurangi konsumsi gula dari makanan olahan dan juga makanan yang
di dalam packaging. Dan kita harus beralih ke dalam gula yang lebih gula alternatif lainnya seperti gula stevia ataupun gula batu. Maka saran untuk kedepannya agar pembaca dapat lebih sadar mengenai konsumsi gula berlebih yang berbahaya. Baik, sekian untuk SP kami, dokter. Terima kasih atas bantuan dokter di dalam mengevaluasi SP kami. Semoga berkenan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, dokter.